Maaf, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu. Semoga majelis ilmu kita adalah majelis yang dapat menambahkan keimanan kita. Teringat sebuah perkataan para salafun saleh, bahwasanya para sahabat dan generasi setelahnya, mereka memiliki waktu-waktu duduk sejenak. Sebagaimana mereka ketika bertemu dengan yang lainnya saling memanggil, halumma najlisu sa'atan. Oh, artinya, yuk ke sini, kita duduk sebentar. Nu'minu sa'atan. Kita cas iman kita sesaat. Ini generasi yang terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka kalau saling berjumpa, bertemu, mereka mengatakan, yuk kita duduk sejenak. Ngapain? Nu'minu sa'atan. Kita cas iman kita. Sesungguhnya dalam kehidupan, dalam perjalanan waktu, ketika kita kesibukan banyak hal, terkadang ada kalanya iman itu turun. Mulai kembali naik ketika kita duduk sejenak, bermajelis ilmu, berzikir, kita mengkaji pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbicara mengenai keimanan, tanpa keimanan, ilmu itu tidak akan kuat dalam diri kita. Bahkan pertama-tama, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, sesungguhnya kami dulu adalah para pemuda-pemuda yang sangat semangat. Karena dia berbicara mengenai dirinya, Abdullah ibnu Abbas. Kalau Abdullah ibnu Abbas adalah para pemuda-pemuda yang semangat, maka kalau di kita ini adalah para orang tua yang semangat. Meskipun umurnya berbeda, tapi semangatnya sama. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kami adalah para pemuda-pemuda yang semangat, yang kami dulu diberikan iman sebelum Quran. Kita melihat iman itu ada pada diri Rasulullah SAW. Sekali beliau memberitahukan, kami langsung menjalankan tanpa kami bertanya, ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Segala sesuatu yang kami dianjurkan, yang kami diperintahkan, langsung kami jalankan. Sampai setelahnya datang kepada kami ayat-ayat Quran, maka bertambah keimanan kami. Sehingga yang lebih utama, yang lebih dahulu masuk ke dalam diri para sahabat adalah keimanan sebelum Quran.
Baru setelahnya ketika iman sudah mantap, turun ayat Quran semakin menguatkan. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kami mendapati generasi yang mereka diberikan Quran terlebih dahulu, namun tidak ada imannya. Sehingga ketika mereka membaca ayat-ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka tidak paham mana perintahnya, mana larangannya, mana ancaman-ancamannya, mana kabar gembiranya, mana halalnya dan mana haramnya. Maka semoga ya dengan kita bermajelis ilmu dapat menambah keimanan. Baik, kita masuk pada materi kajian kita pada pagi hari ini. Kita sampai pada ayat berapa terakhir? Terakhir kita sampai pada ayat berapa kita? Dua berapa? 25. Kalau undangannya 28. Hah? 28. Oh. Yang jawab yang kemarin hadir. Jangan sampai yang jawab yang kemarin nggak hadir. Terakhir kamu ayat berapa? 28. Baik. Perasaan saya sebelumnya, Bu, tapi karena sepakat 28 ya sudah. Saya merasanya masih 25. Oh. Tapi karena undangannya 28, Bu, ya seempat saya. Hah? Sekarang 26. Ya. Gimana nih? Sesuai undangan apa sesuai pesanan? Sesuai undangan apa sesuai pesanan nih? Sesuai catatan. Ya, berarti sesuai pesanan ya. Taib. Di ayat 25 tentang kabar gembira. Di ayat sebelumnya 24 tentang peringatan. Di ayat 24 itu peringatan. Jika kalian tidak beriman dengan Quran, maka sesungguhnya aku sediakan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ayat ancaman. Setelah ayat ancaman, baru setelahnya ayat kabar gembira. Dan dari sini kita bisa mengambil kaidah dalam syariat, dalam ibadah, yaitu kaidah al-khauf war-roja. Al-khauf war-roja, berharap, al-khauf war-roja, takut dan berharap. Dalam beribadah kepada Allah ada kalanya ya, kita hadirkan dua rasa. Rasa takut dan rasa berharap. Baik. Kita duduk di majelis ilmu. Apa, Bu, yang ditakutkan? Masuk neraka. Kita sholat, kenapa kita sholat? Karena kita takut kalau nggak sholat, neraka ancamannya. Satu. Yang kedua, dengan sholat apa yang kalian minta? Apa yang kita minta dengan sholat? Oh, kita bermajelis ilmu yang kita minta apa? Mudah-mudahan dengan ikut majelis ilmu apa harapannya? Masuk surga. Ya, tentunya apa? Terutama ridhonya Allah yang kita cari. Karena ridho sama surga mana yang lebih utama? Ridho. Karena kalau Allah ridho semuanya dikasih dan di dalamnya surga. Maka dalam kita bermajelis ilmu atau dalam semua ibadah itu agar kita dijauhkan dari api neraka masuk surga. Sebagaimana
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan tentang fadilah menuntut ilmu. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang mengembara. Ada malaikat-malaikat itu suka jalan-jalan. Makanya sama kan, ibu-ibu juga ada suka ibu yang suka jalan, nggak apa-apa. Tapi mengembaranya para malaikat ini mencari majelis ilmu. Nah, jadi nggak apa-apa. Suka jalan-jalan mencari majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, para malaikat ini langsung singgah dan mengatakan, "Hei fulan, masih sesama malaikat, sini. Ini tempat yang kalian cari." Ini. Sama kayak ibu-ibu kan, suka jalan-jalan cari tempat yang ada diskonnya. Oh, ini ada diskonnya nih, langsung pasang status, kirim pesan, sini sama kalau mau beli ini di sini ada diskonnya, baru diskon nih. Jadi mirip-mirip Bu ya. Kemudian para malaikat mengatakan, Allah menanyakan kepada para malaikat, wahai malaikati, gimana kalian dapati mereka hamba-hambaku? Masya Allah, mereka hamba-hambamu ya Allah adalah hamba-hamba yang takut kepadamu. Dari apa yang mereka takutkan? Dari neraka. Maka Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Ibu-ibu sudah melihat neraka belum? Belum. Sama, para malaikat menyampaikan, mereka belum pernah melihat neraka. Maka Allah tak kagum. Bagaimana seandainya mereka sudah melihat neraka? Kata para malaikat, mereka akan menjadi orang yang paling jujur dalam takut dari neraka. Kan berbicara mengenai takut kan ada yang takut beneran, ada yang takut bohongan. Maka kau tanya kembali. Terus apa yang mereka minta? Minta apa Bu? Diskon. Minta surga. Allah kembali bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Sudah melihat surga belum Bu? Belum. Maka Allah bertanya pada malaikat, gimana seandainya mereka ini sudah pernah melihat surga? Kira-kira gimana Bu? Gak melihat saja itu sudah kayak gini jujurnya. Seandainya mereka melihat surga, maka usahanya jauh lebih besar daripada ini. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, persaksikan. Anni ghafartu lahum. Aku berikan ampunan semua yang hadir. Semua yang hadir tanpa terkecuali tak kasih ampunan. Dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu dengan mendapatkan ampunan. Oleh karenanya magfirah, rahmat itu diawali dengan magfirah dalam doa-doa kita. Coba doa Pak Rabbik firli warhamni. Karena untuk mendapatkan rahmatnya Allah dibuka dengan magfirahnya. Maka mengatakan semuanya saya kasih ampunan. Maka ada malaikat yang protes. Ya Allah, ntar dulu. Interupsi Bu. Ada di tengah-tengah ini ibu-ibu. Yang pojok, yang belakang. Yang hadir di majelis ilmu bukan untuk niat majelis ilmu. Mungkin nggak Bu? Mungkin nganter. Atau terpaksa ketemu di jalan diajak dipaksa. Ayo Bu, kita ke sana, nanti ada diskon. Nggak taunya apa? Nggak mampir diskonnya diajak majelis ilmu. Ya, habis ini. Gitu. Jadi niatnya itu datang awalnya bukan majelis ilmu, niatnya mampir kah? Atau tadi diajak diskon malah diambil di majelis taklim duluan kah? Atau nganter? Ada malaikat yang instruksi. Ya Allah, bentar. Di tengah-tengah mereka ada yang niatnya bukan itu. Maka Allah mengatakan, enggak. Humul julasa la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang yang bermajlis, teman duduknya enggak ada yang rugi. Jadi semuanya dihitung apa bermajlis ilmu meskipun niatnya bukan majlis ilmu.
Niatnya mungkin tadi nemani temannya untuk beli sesuatu, cuma diambil di majelis ilmu. Karena dia gak punya uang, mau pinjam temannya baru masuk majelis taklim, ikut sekalian, nungguin sampai selesai. Tapi semuanya dihitung majelis ilmu. Maka dalam hadis ini, pertama apa? Disebutkan neraka, baru surga. Hal itu menegaskan al-khauf war-roja, menghadirkan rasa takut dan menghadirkan harapan. Setelahnya ayat tentang kabar gembira tentang surga. Berikutnya tentang dorbul masal. Di ayat 26, ayat yang berbicara tentang dorbul masal, artinya membuat permisalan, perumpamaan. Di antara uslub Quran, metode Quran dalam menjelaskan itu dikasih perumpamaan. Quran ini Bu semuanya ada. Cara menyampaikan pertanyaan ada. Makanya Pak, seorang guru ketika ingin mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik, itu bisa melihat metode-metode Quran. Ada nggak cara akan menjelaskan dengan bertanya? Ada. Contohnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Pertanyaan. Terkadang untuk menjelaskan itu dengan cara bertanya. Apa hukumnya Rajab? Apa hukumnya mengkhususkan amal di bulan Rajab? Kan pertanyaan. Saya mau menjelaskan tapi dengan cara bertanya dulu. Contoh. Di antaranya dengan cara dorbul masal, membuat perumpamaan. Karena Quran itu mengajak kita untuk pintar. Jadi Bu, kalau orang paham Quran itu akan jadi orang pintar. Mau bukti? Ketika turun Quran, para sahabat itu tidak pernah mengenal namanya ilmu matematika, fisika, kimia, internet, kedokteran, perbintangan, nggak tahu. Tapi turun Quran kepada mereka, mereka pelajari, mereka kaji, baru setelahnya apa? Muncul dari Quran ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu matematika, ilmu penerbangan. Itu semuanya basicnya dari Al-Quran. Dalam artian sumbernya semua ilmu, tibyan likulli syai'. Tibyan artinya adalah penjelas dari segala sesuatu. Jadi para sahabat itu dulunya nggak kenal namanya fisika, matematika. Bukan berarti nggak belajar, enggak. Cuma apa? Ketika mereka mengkaji Quran, dari Quran lah muncul ilmu-ilmu tadi. Karena semua itu ada. Berbicara mengenai hitung-hitungan, ada nggak dalam Quran? Ada. Apa Bu hitung-hitungan dalam Quran? Warisan. Dari sekarang mulai hitung-hitungan Bu. Wah, ini kalau suami saya meninggal dapat berapa nih saya? Nah itu udah hitung-hitungan tuh. Sebaliknya suami kalau, wah ini kalau si saya mengajar apa? Mengajak untuk cerdas. Di antara dorbul masal, membuat perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala sebelum mengenai tentang nyamuk, Allah membuat permisalan tentang al-ankabut, laba-laba. Kemudian membuat permisalan seperti kayak tawon, lebah. Allah menegaskan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya al-ankabut. Bahasa Arabnya lah berapa Pak? Al-ankabut. Surat al-ankabut. Pernah main laba-laba? Bukan Spiderman ya. Rumah laba-laba itu kuat apa rapuh? Rumah laba-laba.
Kuat, Bu. Kuat. Kalau kena angin, nggak rubuh tuh. Kena hujan, nggak rusak tuh. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Bukan rumah fisiknya, tapi apa? Rumah dalamnya, isinya. Dan Allah menggunakan apa? Lafaz al-ankabut untuk yang perempuan. Yang apa? Yang betina, Pak. Bukan perempuan. Perempuan untuk manusia. Kalau hewan untuk betina. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya al-ankabut. Ini Pak, sekilas saja. Kehidupan rumah tangga laba-laba itu dia seorang diri awalnya, kemudian menikah, kawin. Setelah ada jantan yang masuk, masa menikah, gitu. Kemudian apa? Dia beranak, maka jantannya akan diusir, dan dia seorang diri. Setelah dia dengan telurnya menetas, nanti anak-anaknya akan saling berantem sampai ibunya pun disuruh keluar dari rumahnya. Begitu terus kehidupan apa? Rumah tangga al-ankabut. Sehingga mengatakan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya al-ankabut dari sisi makna. Rumah tangganya selalu berantem, rapuh. Meskipun rumahnya itu megah, mewah, tapi kalau dalamannya kucing-kucingan terus, bukan kucing-kucingan ya, siapa? Berantem terus. Apa makna daripada besarnya sebuah rumah? Ini satu. Kemudian Allah bikin lagi perumpamaan seperti kayak lebah. Lebah itu kehidupannya mengikuti wahyu. Lebah itu apa? Hewan yang Allah kasih insting wahyu. Bikin rumah di batu-batu gunung-gunung. Atau di pepohonan. Atau di rumah-rumah yang dibikin manusia. Jadi memang instingnya lebah itu seperti itu. Mereka itu akan bikin rumah di batu-batu, pegunungan, atau di pohon-pohon, atau rumah yang dibikin manusia. Jadi manusia bikin apa nama itu? Peti ya. Kemudian mereka masuk dan mereka bersarang. Itu instingnya gitu. Dulu kami ketika di kampung itu gitu. Dulu ketika masih kampung asri gitu. Itu orang tua kami terkadang apa? Ambil ratunya, dimasukin ke dalam peti, udah datang semuanya. Udah memang insting seperti itu. Dan kehidupan lebah tertib dibandingkan kehidupan lalat. Gitu. Kalau lebah itu tertib, ada ratunya, ada prajuritnya, makannya pun nggak asal makan, tapi nyari yang baik-baik. Ketika dia yang nyari yang baik-baik pun nggak merusak, bahkan membantu. Lebah itu hewan yang ya, menebar manfaat. Kalau dientuk itu orangnya yang salah. Cuma lebah itu dia itu mencari makanan, tapi ketika dia mengambil manfaat, dia juga menebar manfaat. Salah satu cara pembuahan itu lewat lebah. Jadi, lebah itu tahu diri. Saya ngambil manfaat di sini, maka saya harus memberikan manfaat ini. Saya tinggal di CKP, maka saya harus memberikan manfaat untuk warga CKP dan sekitarnya. Cari makan baik, yang baik-baik saja. Ketika keluar pun mengeluarkan yang baik-baik. Itu lebah. Dan kehidupan seorang mukmin seperti lebah. Lawannya apa, Bu? Lalat. Lalat itu berantakan. Cari makannya
Pertama, suka nyuri. Ya kan, kalau ada lalat, oh ini pasti mau nyuri nih, mau nyuri. Kemudian yang dicari yang sampah-sampah. Padahal mana yang lebih enak, madu apa sampah? Tapi untuk menjelaskan ke lalat itu nggak bisa. Hei lalat, sesungguhnya madu itu lebih manis. Dia nggak percaya. Karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang kotor. Nah, ini Bu, kita itu diajak berpikir, oh kehidupan seorang mukmin seperti lebah. Jangan memiliki sifat-sifat seperti lalat. Oh, jangan memiliki rumah seperti kayak al-ankabut, laba-laba, rapuh dalamnya. Meskipun luarnya wah, tapi dalamnya rapuh. Nah, ini cara-cara Quran dalam menjelaskan, mengajak berpikir, bertafakur. Makanya Quran itu mengajak kita bertafakur, merenungkan, mentadaburi, melihat, mengambil ibroh. Setelah membuat perumpamaan dengan al-ankabut dan an-nahl. Al-ankabut laba-laba, an-nahl lebah. Orang-orang yang nggak paham, musyrik, di antara yang nggak paham, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini apa? Nggak paham. Padahal jelas nggak, Bu? Jelas bagi orang yang punya iman. Namun jika hati mereka tertutup dengan kesyirikannya, tertutup dengan kekufurannya, nggak akan bisa melihat cahaya Allah. Cahaya itu kelihatan terang nggak? Bu, lihat Bu, lihat lampunya, terang nggak? Kenapa? Karena mata kita terbuka. Coba kalau lampu dinyalakan, mata kita merem, mengedipkan mata. Coba semua mengedipkan mata, Bu. Gelap. Bu, ini terang, enggak gelap. Kenapa? Karena enggak membuka hatinya. Maka orang-orang kafir, orang musyrik ketika diberikan perumpamaan dengan lebah dan laba-laba, mereka bertanya-tanya. Akhirnya apa? Allah kasih dorobul masal yang lain dengan nyamuk. Allah menegaskan, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah enggak malu. Ayyab riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Fama fawqaha. Dua makna dan dua tafsir. Pertama, seekor nyamuk fama, lalu ada ma, sesuatu, apa? Fawqaha, di atasnya. Ini terjemah dan tafsir pertama. Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk, kemudian ada sesuatu di atasnya nyamuk. Terjemahan yang kedua dan tafsir yang kedua. Fauqah itu artinya di atas, bisa yang di atas atau di bawah. Sehingga maknanya Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk, lebih kecil daripada nyamuk. Dan dua makna ini, Bu, dua-duanya benar. Dalam ilmu tafsir ada namanya ikhtilaf tanawwu. Perbedaan tapi menyatu. Ya, ada ikhtilaf itu tabut. Perbedaan yang kontradiksi. Ada perbedaan yang menyatu. Maka dalam ilmu tafsir ikhtilaf tanawwu. Perbedaan tapi saling menguatkan, mengikat. Halo? Nah, kalau diajak masalah ilmu tafsir ini susah ini. Kaidah-kaidah ini. Mikirnya agak keras ini. Oh, contoh agak mudah nih. Dalam Quran surat kemarin Al-Maidah 51 kan, tentang dulu wali. Apa arti wali? Satu artinya adalah teman dekat. Dua adalah pemimpin. Ketiga adalah penolong.
Ya kan? Ini kan ulama tafsir berbeda arti. Satu teman dekat, satu pemimpin, satu penolong. Ini kalau yang paham ilmu tafsir udah paham maksudnya. Ini perbedaan yang menyatu. Jika teman dekat saja tidak boleh, apalagi seorang pemimpin. Bukan dipisah-pisah. Oh kan nggak boleh ini tapi boleh itu. Enggak, ini orang nggak paham ilmu tafsir. Ini diantara contohnya. Sama dengan tadi, nyamuk. Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Makna yang pertama, fama fauqoha. Lalu, lalu. Maka ada sesuatu di atas nyamuk. Atau makna yang kedua, atau Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Pada makna yang kedua mungkin kita bertanya, Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk. Lalu di atasnya ada sesuatu, ada benda. Ulama zaman dulu, ulama tafsir zaman dulu, itu kalau mereka itu memahami ayat, kemudian kok belum ada buktinya, ya sudah, beriman saja. Terkadang ada ayat-ayat, Bu, itu nggak nalar, nggak masuk akal saat itu. Tapi sikapnya orang beriman, amanah, udah kami beriman saja. Kalau ada lalat nyemplung di jus, buang apa dicemplungin? Oh, mantap. Kenapa, Bu? Itu kalau sudah pakai iman. Kalau logika, gimana sih, Bang? Sudah masuk malah dicemplungin, malah kotor kan? Tapi orang beriman itu dengan imannya. Ada anjing jilat sandal di bawah. Atau jilat tangan kita. Gimana cara bersihnya? Yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Kan nggak masuk akal. Masa sudah bersih dikasih tanah? Tapi bagi orang beriman, ya sudah, amanah, kami beriman. Itulah sikap para salafun saleh. Karena mata kita terlalu pendek untuk menjangkau semuanya saat itu. Tapi dalam perjalanan waktu terbukti. Sama, Bu. Dalam ayat ini, Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk, lalu di atasnya ada benda. Zaman dulu belum ada mikroskop. Tapi dengan berjalan waktu, setelah ditemukan mikroskop, itu banyak hal-hal yang ditemukan. Di antara ayat ini. Benar bahwasanya di atas tubuhnya nyamuk itu ada hewan. Yang hewan ini hanya bisa hidup di atas tubuhnya nyamuk. Dan tentunya jika ada hewan yang dia itu hidup di atas tubuhnya nyamuk, pasti hewannya lebih kecil daripada nyamuk. Ibu cari di Google itu ada mukjizat Quran, di antara yang disebutkan ayat ini. Jadi kalau ibu neblek nyamuk mati dapat, sesungguhnya apa? Ibu dapat nyamuk dan hewan-hewan yang kecil tadi. Bagi orang beriman mengimani dengan imannya. Maka mengatakan Allah tidak malu. Selama itu kebenaran, tidak boleh ada rasa malu. Allah maha malu, iya. Jika seorang hamba mengadahkan tangannya ke atas, ya Rob, sembuhkan saya dari sakit. Ya Rob, saya punya masalah, mudahkan ya Allah. Ketika mengangkat kedua tangan, Allah itu malu jika mengembalikan kedua tangan dalam keadaan kosong. Makanya Pak, sering-sering berdoa mengangkat kedua tangan. Allah itu maha malu jika mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Tapi Allah tidak malu jika dalam perkara kebenaran.
Karena terkadang kita itu merasa nggak enak dan malu, akhirnya mengorbankan hak Allah untuk yang lain. Mungkin nggak, Bu? Mungkin kan? Karena rasa gak enak, akhirnya kita mengorbankan agama kita. Contoh, nikahan anak. Nikahan anak. Itu ada namanya tukar menukar cincin kan? Cincin itu biasanya emas apa emas beneran apa emas emasan? Loh, mungkin saja emas emasan kan? Hah? Bu, ini yang punya mantu nih. Kemarin emas emasan emas beneran? Masa kayak gitu? Yang penting warna kuning kan? Nah itu memakai emas untuk laki-laki boleh apa enggak? Bener nih. Tapi Ustaz ini, aduh, ini mantu saya Ustaz. Ini acara besar. Ini nyindir ya Ustaz? Enggak. Cuma kemarin aja. Ya diganti nanti. Bukan emas. Tapi apa? Perak. Atau nggak harus cincin. Apa? Kaos tangan. Ya, lebih keren kan ini apa? Viral nanti. Oh, kaos tangan. Bu, ini maksud gini yuk. Maksudnya kita ini. Allah Subhanahu wa taala nggak malu kalau menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita itu lebih malu kepada manusia daripada kita berani masuk nerakanya Allah. Karena nggak enak tadi. Akhirnya yang seharusnya neraka kita hindari malah kita masuk. Cuma ini Bu, butuh apa? Keimanan yang mantap dengan cara yang bijak. Makanya setelahnya fa'amal ladina amanu. Dengan dorbul masal mengenai nyamuk. Nyamuk itu makhluk Allah yang ajaib, yang unik, yang manusia itu kalau memperhatikan nyamuk itu punya berapa jarum, punya itu unik dalam ciptaan Allah itu. Maka bagi orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haq. Itu adalah kebenaran mir rabbihim. Selama yang berbicara adalah Allah, hak. Dalam surat Ali Imran mengatakan al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Jika kebenaran sudah dari Allah mutlak benarnya, maka fala takum minal mumtarin. Gak usah ada ragu-ragu lagi. Kalau dengan manusia ragu, waspada boleh. Namun jika sudah Allah yang mengatakan, hak mutlak. Makanya dalam Quran Allah itu meniadakan keraguan. Gak ada namanya keraguan dalam Quran. Alif lam mim dalikal kitabul la raibah. Gak ada namanya keraguan. Atau dalam surat Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja, bengkok. Gak ada namanya sesuatu yang bengkok dalam Quran. Jika sesuatu dari Allah, orang beriman langsung menerima. Annahul haqqu min rabbihim. Ini orang beriman berbicara dengan keimanannya. Kita nanti, Bu, akan kembali pulang menghadap Allah. Yang memberitahukan Allah. Ya sudah. Kita yakin. Kita semua nanti akan dihidupkan kembali. Siapa yang beritahu? Allah. Yakin. Al-haqqu min rabbik. Allah memerintahkan ini dan itu. Siapa yang memerintahkan? Allah. Al-haqqu min rabbik. Ini apa? Sifatnya orang beriman.
Meskipun terkadang bertanya, oh ini perintah, iya. Hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Ya, kalau dalam urusan fikih boleh. Tapi kalau sudah masalah keimanan itu seharusnya orang beriman nggak perlu tanya gitu. Kalau yang sempurna ya. Perintah, anjuran, sami'na wa ata'na. Adanya ilmu fikih itu setelah generasi tabi'ut tabi'in. Karena penting untuk apa? Untuk mendefinisikan. Tapi para sahabat ketika diperintahkan, apa yang diperintahkan? Bismillah. Sami'na wa ata'na. Gak masuk akal, iman yang jalan. Itu apa? Para sahabat. Wa ammal ladina kafar. Adapun orang-orang kafir. Fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah. Masih ragu, bingung. Allah ingin apa sih? Kok bikin perumpamaan dengan seekor nyamuk? Apa enggak ada hewan lain? Tapi Allah sudah menjelaskan. Dengan nyamuk yudhillu bihi katsira. Allah menyesatkan banyak orang yang kafir ini. Wa yahdi bihi katsira. Dan Allah memberi petunjuk banyak orang. Allah membuat perumpamaan dengan seekor laba-laba yang mendapatkan pelajaran dari laba-laba banyak. Yang sesat, yang tersesat juga banyak. Allah kasih air hujan yang dengan air hujan bertambah keimanan banyak. Yang dengan air hujan menjadi kufur ada. Dengan harta, dengan adanya harta bertambah ketaatan, bertambah iman, bertambah kebaikan. Ada gak? Banyak. Ini semua nih. Ada yang dikasih harta malah tersesat. Ada gak? Ada. Sama. Dengan adanya borbul masal nyamuk, orang beriman bertambah keimanannya, tahu itu kebenaran karena dari Allah. Adapun orang-orang kafir itu pun ada yang ragu dan banyak disesatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sayang dan adil. Mungkin nggak tiba-tiba Allah menyesatkan? Nggak mungkin. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Mana buktinya? Allah itu sangat suka memberikan alasan sebelum memberikan hukuman. Nggak mungkin tiba-tiba dikasih hukuman. Enggak. Allah itu sangat sayang. Allah itu memberikan alasan, hujah-hujah terlebih dahulu sebelum diberi hukuman. Mana buktinya? Allah turunkan kitab sebagai petunjuk. Gimana sekiranya seandainya Allah nggak turunkan kitab, masing-masing orang disuruh mencari jalan yang benar. Bisa nggak? Masing-masing cari jalan yang benar menuju Allah tanpa ada kitab. Susah kan? Dan nggak cukup kitab, Allah kasih contohnya langsung. Siapa? Pengen tahu apa gimana penerapan yang benar? Rasulullah. Jadi lengkap, ada aturannya, ada pemerannya. Karena kalau kitab saja mungkin banyak tafsir nanti, banyak opsi. Ada tulisan papan besar, jangan buang sampah sembarangan. Ini bisa salah arti. Oh, ini maksudnya apa? Boleh membuang sampah tapi jangan berantakan. Kan jangan buang sampah sembarangan. Berarti kan boleh buang sampah tapi di tempat yang
tertib. Akhirnya pada ngumpul semua di situ. Ini Pak RT yang nulis. Yang lain pahamnya enggak, sama sekali enggak boleh buang sampah di situ. Siapa yang nulis? Pak RT. Dan kalau Pak RT cuma nulis saja, dia enggak memberikan contoh, ya masing-masing dengan tafsir masing-masing. Akhirnya apa? Pak RT-nya keluar rumah bawa sampah. Tuh. Perhatikan. Ternyata apa? Sampahnya dibuang di luar. Oh, berarti apa? Maksudnya jangan buang sampah sembarangan, sama sekali nggak boleh di tempat ini. Kan ada contohnya. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab dan ditunjukkan contohnya. Ini loh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, gimana sih akhlaknya Rasulullah? Quran berjalan. Sehingga Allah nggak akan mungkin menyesatkan manusia tiba-tiba. Ayat penutupnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah yang Allah sesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Keluar dari ketaatan. Hukum asalnya manusia itu dalam bimbingan Allah, dalam rahmatnya Allah. Tidaklah dia itu keluar dari hidayahnya Allah, rahmatnya Allah, pasti punya permasalahan kefasikan. Kefasikan adalah al-khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Sudah ditunjukkan jalan yang lurus, masih belok. Sudah tunjukkan yang benar, masih cari yang nggak benar. Sudah tunjukkan ini yang halal, masih apa? Mencari-cari yang haram. Ini di antara sebab-sebab yang menjadikan orang tergelincir dalam kesesatan. Mungkin nggak, Bu? Orang yang sudah lurus kemudian sesat? Mungkin. Loh, gimana sih? Sudah lurus, tersesat. Lagi-lagi, Bu. Nggak mungkin Allah itu apa? Dolim. Pasti sebelumnya apa? Punya sebab-sebab yang mengakibatkan dia tersesat. Apa sebabnya? Ya masing-masing mencari. Saya dulu Ustaz, orang baik. Cuma sekarang jadi preman ini gimana ya? Pasti apa? Sebelumnya apa? Ada kefasikan. Apakah dulunya ya coba-coba apalah gitu. Kau mengatakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Bu, apa pengertian fasik? Itu secara bahasa. Secara istilah ada dua pengertian, secara bahasa ada secara istilah. Apa arti puasa? Ntar lagi udah mau puasa. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan. Amin. 2 bulan lagi. Puasa artinya menahan. Bahasa. Istilah? Secara istilah puasa? Halo Bu, tiap tahun puasa nih Bu. Jadi ragu nih saya nih. Puasa Bu. Menahan diri dari makan, minum, bercampur suami istri, dari terbit fajar sampai cukup? Belum. Terakhir Bu, ta'abbudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kalau niatnya bukan ibadah, hanya menahan saja, ibadah enggak? Enggak, justru yang penting. Karena niat ibadah untuk Allah.
Sama, kefasikan artinya adalah keluar dari ketaatan. Contohnya ketaatan seperti apa? Contoh ketaatan. Contoh ketaatan seperti apa? Contoh langsung, itu kan masih umum. Meninggalkan dilarang kan umum banget. Ketaatan. Ya. Keluar rumah harus menutup aurat, itu ketaatan. Kalau keluar rumah nggak menutup aurat, itu berarti fasik. Ya, di dalamnya itu kemaksiatan, bisa dosa kecil, bisa dosa besar, bisa kedurhakaan dan seterusnya. Baik, berikutnya makna fasik secara istilah. Apa arti fasik secara istilah? Ayat setelahnya. Ayat 27. Jadi Bu, jika ditanya apa pengertian fasik, Ibu jawab langsung dengan ayat. Surat Al-Baqarah ayat 27. Lulus insya Allah. Jadi kalau ditanya ustadz yang lain, apa arti fasik? Al-khuruju minat ta'ah. Tidak perlu pakai bahasa Arab, kaku misalnya. Keluar dari ketaatan. Itu secara bahasa ustadz. Secara istilah, surat Al-Baqarah ayat 27. Mantap. Ustadznya langsung grogi. Ini jamaah rasa ustadzah. Dalam bab fasik. Taib. Fasik secara istilah Allah menegaskan alladzina, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, merusak perjanjian dengan Allah, mim ba'di mitsaqi, setelah diteguhkan. Perjanjian kita punya perjanjian, punya ikatan kita dengan Allah. Di antaranya sholat. Maka jika dia tidak sholat, yang quduna ahdallah, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah dalam perintah dan larangan. Mim ba'di mitsaq, setelah ditetapkan. Wa yaqta'una ma amarallah, dan memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Semua perintah Allah itu hakikatnya menyambung tali dengan Allah. Kita ada hablum minallah, ada hablum minanas. Puasa hablum minallah. Zakat perintahnya dari Allah, tapi ada kebaikan kepada manusia. Haji bagi yang mampu. Puasa bagi yang mampu. Sholat sampai mati. Maka semua perintah dan larangan Allah itu hakikatnya menyambung hubungan dengan Allah. Tapi orang yang fasik, mereka melanggar, mereka memutus. Wa yufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dua tafsir. Satu, kerusakan dalam bentuk kerusakan. Orang fasik di mana-mana sifatnya pasti merusak. Ada dia, pasti ada masalah. Ada sampah bertebaran, biasanya dia ini fasik. Merusak di muka bumi. Yang kedua, merusak di muka bumi dengan kemaksiatan. Jadi secara hissi dan secara makna. Secara hissi merusak di muka bumi.
Yang kedua adalah merusak dengan menghadirkan sebab-sebab kerusakan bumi. Apa sebab-sebab kerusakan bumi? Kemaksiatan. Allah menegaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di lautan dan di daratan karena olah tangan manusia dalam berbuat kemaksiatan. Sebagaimana kemaksiatan itu menghadirkan kerusakan, sebaliknya dalam ketaatan melahirkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Seandainya suatu penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah akan bukakan berkah-berkah langit dan bumi. Bahkan dinamakan amal soleh. Apa artinya amal soleh? Arti bahasa apa? Perbuatan baik. Amal perbuatan, soleh baik. Kenapa dinamakan soleh? Karena memperbaiki urusan dunianya dan akhiratnya. Orang yang berbuat baik itu ada pengaruh, ada asar, ada bekas untuk dunianya dan akhiratnya. Contoh dalam hadis, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, apa? Silaturrahim, menyambung hubungan yang punya ikatan rahim. Kalau ibu-ibu dengan ustadz apa nih? Ukhuwah. Meskipun ini menjadi bahasa sudah di kita kan. Oh, mau kemana bu? Mau silaturrahim ke ustadz. Itu apa? Kosakata bahasa Indonesia. Ada pahalanya? Ada, silatul ukhuwah. Baik-baik sama teman kan ukhuwah. Cuma bukan yang dimaksudkan silaturrahim dalam agama. Maka siapa yang ingin panjang umurnya, silaturrahim. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, silaturrahim. Dengan kebaikan silaturrahim, apa bekasnya? Rezeki bertambah, berkah. Umurnya pun bertambah. Meskipun ulama dua tafsir hadis ini. Maksudnya bertambah umur gimana? Kan bukan umur sudah final. Umur sudah final belum? Ulama syarah hadis dua syarah penjelasan. Satu, bertambahnya umur dengan keberkahan. Umurnya pendek, tapi apa? Berkah. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapat. Dan syarah yang kedua, enggak. Allah panjangkan beneran. Jika Allah menetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudnya, si fulan ini jika dia silaturrahim umurnya 65. Jika dia tidak silaturrahim umurnya 60. Maka baik yang 60 maupun 65 itu tidak keluar dari catatan Allah. Kebayang nggak? Dan jumhur muhaddisin pada makna yang kedua. Benar-benar bertambah. Tapi apa? Tidak keluar dari catatan Allah. Kalau si fulan ini silaturrahim umurnya 65. Kalau gak mendatangkan sebab silaturrahim umurnya 60. Dan keduanya ada dalam catatan Allah. Kembali ke ayat bu. Tidaklah orang itu beramal soleh, Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi enak gak bu jadi orang soleh? Nah, enak gak jadi orang soleh? Enak. Dunia akhirat dapat. Dan tidak hanya sebatas pada kita, bahkan berdampak kepada anak cucu kita. Maka Allah mengatakan
Adapun orang fasik, mereka berbuat kerusakan. Kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang nyata atau kerusakan dengan mendatangkan sebabnya. Apa itu? Kemaksiatan. Allah mengatakan ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang fasik yang melanggar perjanjian dengan Allah. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu benar-benar orang-orang yang merugi. Dalam Quran ada orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masyaallah. Ditanya orang-orang beruntung, jawabnya Quran. Luar biasa. Sekarang orang-orang yang merugi siapa? Lawannya beruntung, rugi. Siapa orang yang merugi? Menurut Allah. Wah, Al-Baqarah 27. Hebat nih. Masih berapa menit? Masih lama. Apa itu? Lama ya, berapa menit ya? Bentar Bu ya. Baik. Kesimpulannya Pak, sebelum ayat setelahnya tema lain. Ayat 26 dan 27. Setelah Allah menyebutkan dorbul masal tentang perumpamaan dan metode Quran untuk menjelaskan diantaranya dengan dorbul masal, perumpamaan. Ini metode menjelaskan. Ibu-ibu kan semua ustazah ya, untuk anaknya maksudnya, ya, sama suaminya, ya kan? Ya. Yang belajar ilmu tafsir kan pulang-pulang kalau suaminya disuruh imam kan langsung dibenerin dia. Iklapnya Pak, iklapnya. Qalqalahnya. Ustazah rumah untuk suami dan anak. Maka di antara cara menjelaskan dengan mendatangkan perumpamaan. Ketika perumpamaan dari Allah, gimana sikapnya orang beriman? Ya'lamun annahul haq. Orang beriman jika dikasih ayat dari Allah, sudah. Ya'lamun annahul haq. Dia tahu itu kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Semua dari Allah hak. Tidak ada keraguan sama sekali. Ini sikapnya orang beriman. Adapun ayat-ayat Allah ketika dihadapkan kepada orang-orang yang fasik, tidak diterima. Kenapa terhalang dari kebenaran? Padahal yang lain dikasih petunjuk. Kenapa kamu nggak dapat petunjuk? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Jadi yang menolak ayat-ayat Allah, yang menolak perumpamaan dengan seekor nyamuk adalah orang-orang yang fasik.
Sifat orang beriman itu mudah menerima, mudah terbuka. Dikasih tahu sesuatu, sumbernya dari mana? Al-Quran. Dah, terima. Kalau dari Allah, al-haqqu min rabbik. Dikasih tahu oleh nabinya, sudah. Nabi pun dari Allah wahyu. Al-haqqu min rabbik. Namun itu semuanya tidak berarti di hadapan orang-orang yang fasik. Kenapa yang A mendapatkan petunjuk, yang B tidak mendapatkan petunjuk? Tadi disebutkan sebabnya fasikin, kefasikan pada mereka. Apa itu fasik? Keluar dari ketaatan. Apa pengertian secara istilah fasik? Surat Al-Baqarah ayat 27. Simpelnya gitu, disuruh baca kan susah kan? Ada perintah Allah dilanggar, disuruh nyambung malah diputus. Kemudian berbuat kerusakan. Itu aja poinnya. Dan katakan mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat setelahnya tentang bukti-bukti kemahakuasaan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menunjukkan bukti kemahakuasaannya? Apa tujuan kita melihat kuasa Allah? Dengan kita sering-sering melihat maha kuasa Allah, kita akan semakin takut dan cinta. Semakin mengagungkan, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal Ibu, ada si anak nih. Ketika dia sudah besar, dia itu gak suka sama ibunya atau bapaknya, ibunya. Bahkan lebih memilih istrinya. Misal, contohnya. Sampai akhirnya berani mengeluarkan ibunya dari rumahnya. Contoh aja dulu. Setelah perjalanan waktu yang cukup panjang, ternyata dia baru tahu. Ternyata selama ini dia punya mata, itu adalah mata ibunya. Dulunya dia ada seorang yang buta. Kemudian dia punya ginjal, itu ginjal milik ibunya yang dibakar untuk dirinya. Yang membesarkan dia sampai jadi orang yang besar, itu karena apa? Jerih payah ibunya, karena bapaknya udah nggak ketemu orangnya bapaknya. Dan rumah yang dia tempati itu rumah milik ibunya. Kira-kira gimana si anak ini setelah mengetahui tentang sebenarnya? Hah? Menyesal, apalagi Bu? Aduh, bunda, menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia baru tahu betapa besarnya pengorbanan, pemberian ibundanya kepada dirinya. Cuma karena nggak tahu, dia berani berbuat sikap yang tidak baik. Sehingga demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya, maha baiknya Allah kepada manusia agar manusia sadar. Ketika kita memahami nikmat-nikmat Allah pada diri kita, kebaikan-kebaikan Allah pada diri kita akan muncul rasa ta'zim dan cinta. Jika kepada orang yang sedikit perhatian sama kita saja, kita kan kadang salah tingkah. Dulu ketika masih muda.
dikirim dulu ketika masa muda gimana? Saat-saat kuliah gitu. Dulu belum ada WA, belum ada SMS kan? Cuma apa? Surat. Itu pun dibentuk kayak apa itu? Sweet. Itu aja kalau kita buka, padahal itu salah tadi kan, seharusnya disambil di ketiak gitu. Padahal gak ngapa-ngapain. Lantas gimana jika kepada orang yang benar-benar perhatian mencurahkan kebaikannya? Pasti dia mencinta mau gak mau. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, seorang hamba jika mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, dia pasti mencintai mau gak mau. Kalau dia mengenal Allah. Nafas kita hari ini, jantung kita hari ini, kita dulunya diciptakan dari benda yang tidak ada. Dulu belum ada namanya Ibu Fulan belum ada. Kemudian ada. Kemudian nanti diwafatkan, dikasih lagi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita sekarang di dunia sudah banyak kenikmatan, tapi itu apa? Itu bukan berarti masih kecil kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat besar, yang melimpah, itu hanya di surga. Jadi orang mati itu justru menjemput rahmatnya Allah. Makanya orang yang mati apa? Disebut rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Karena orang mati menjemput rahmatnya Allah. Gak ada kan orang yang mati ghadiballah al-maghdubi alaihim, enggak. Tapi apa? Rahimahullah. Telah berpulang jangan sebutkan yang di sini. Telah berpulang ke rahmat Allah. Jadi kan ini malah rahmatnya Allah. Namun ya tadi, jika orang beriman, jika disebutkan kenikmatan surga, dia itu rindu berjumpa dengan Allah. Tapi jika disebutkan dengan dosa-dosa, takut. Benar gak, Bu? Jika disebutkan tentang surga, Ibu ingin pulang nggak? Ingin segera. Pokoknya dang masuk gitu kan. Tapi setelahnya langsung ayat neraka. Nah, di kekuburan dihimpit. Datang dua malaikat, gebuki nanti. Tadinya pingin masuk, sekarang mundur lagi. Tarus. Maka Allah menunjukkan kemahakuasaannya agar ta'zim kita sangat besar kepada Allah. Dan itu, Bu, metode Rasulullah. Sebelum memberikan hukum-hukum yang paling dikuatkan perkara iman. Siapa itu Allah? Maka lafaz Allah di hati para sahabat besar. Sesungguhnya orang-orang beriman, Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Jika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Akan bergetarnya hati jika dia mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Masih berapa menit? 8 menit. Pembuka, Bu. Ayat 28, 29 tentang bukti-bukti kemahakuasaan Allah. Kaifa takfuruna billah? Pertanyaan pengingkaran.
Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah sedangkan kalian dulu benda mati? Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Kita semua yang di sini 200 tahun yang lalu siapa? 200 tahun yang lalu kita ini siapa? Lam yakun syai'am madkura. Al-Insan ayat 1. Belum menjadi apapun yang bisa disebut namanya. Enggak ada yang namanya Yanti. Ada yang namanya Yanti, Bu? Enggak ada yang namanya Rini. Enggak ada. Sampai sekarang jadi manusia. Alhamdulillah. Hidup itu nikmat gak? Nikmat. Hidup itu nikmat. Jika kita dikasih dua pilihan, hidup atau mati? Hidup. Makanya Allah tahu. Kalian semua itu akhir daripada perjalanan hidup. Hidup atau mati? Hidup. Kita semua yang di sini akhir daripada perjalanannya adalah hidup. Gak percaya kan? Mau bukti? Coba. Kita semua nanti akan hidup selama-lamanya di dalam surga. Sekarang kemarin benda mati, sekarang hidup. Ini Bu, kuntum amwatan kemarin 200 tahun yang lalu dan sebelumnya. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian sekarang ini, masa kita. Summa yumitukum, kemudian Allah akan matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Finish. Maka dinamakan akhirat. Kenapa? Karena akhir segala sesuatu, nggak ada yang lain setelahnya. Dunia dinamakan al-ula, pertama, atau ad-dunia karena lebih rendah daripada akhirat, atau al-ajilah, cepat. Di dunia dalam Quran itu dikasih beberapa nama. Satu, al-ula. Al-ula wal akhirah. Karena kehidupan dunia adalah ula, pertama. Atau dinamakan al-ajilah. Karena cepat. Kehidupan dunia itu cepat. Merasa kemarin baru punya anak, sudah mau punya cucu. Baru saja mantu, sudah nenek. Sudah salah, burung kakak di bawah TK tadi saya burung gitu. Jangan terusin, nggak boleh itu. Karena dulu kan tinggal 2 Bu, sekarang rapi. Karena dulu belum ada dental care gigi dulu. Saya punya jamaah sudah tua tapi giginya utuh. Giginya utuh. Usut punya usut, ternyata 2 anaknya dokter gigi. Namun Bu, tapi tetap nggak bisa makan yang keras-keras, makanya tetap bubur ayam. Benar, giginya utuh, kayak anak muda gitu. Ternyata 2 anaknya dokter gigi. Dan tetap meskipun giginya utuh, makanya nggak bisa yang keras, tetap bubur ayam. Kalau sudah tua, meskipun bahasanya orang oplas ya, oplas itu. Umurnya 70, berubah menjadi kayak 21, tetap Bu. Namanya apa? Meskipun mobilnya casing 2024, kalau mesinnya 2000
Tetap al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah pintu, setiap orang pasti masuk pintu itu. Nggak ada yang kekal. 100 tahun yang akan datang, ibu-ibu semuanya tinggal nama. Jika gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan, puitis sekali. Jamaah mati meninggalkan nama. Maka harumkan nama dengan amal soleh, menjadi saksi. Dulu yang infak keramik 1 masih tertempel, wah si fulana tuh. Keramiknya datang nanti apa? Bersaksi. Polpen dulu yang digunakan menulis nanti datang. Ya Allah, ini polpennya dulu. Meskipun dia bawa polpen, gak pernah nulis ya Allah. Tapi saksi dia. Gayanya sih bawa polpen, bawa buku, masih kosong. Tapi gak apa-apa, kan tadi hasil nomor sekian, yang penting apa? Usaha. Tapi Masya Allah luar biasa. Kadang bapak saat ibu-ibu itu kalau ngaji semua dibawa. Ibu, lihat beda Bu. Kalau ibu-ibu ngaji itu bawa Quran, bawa buku, bawa apa, pen, itu lengkap. Ini curhatnya kalau bapak-bapak. Saya menyampaikan saja. Kalau bapak-bapak, nggak ada yang dibawa. Cuma akhirnya mereka bilang, tapi kosong dalamnya Ustaz. Ntar saya sampaikan Pak, aman. Jam berapa Bu? Alhamdulillah. Suaranya berbagi Bu, nanti khutbah Jumat soalnya. Jadi apa? Ayat 28, 29 insya Allah kita akan bahas. Jadi tema hari ini untuk yang pekan depan Bu. Nanti loncat lagi Bu. 28, 29. Ya. Setelahnya baru tentang Nabi Adam. Jadi setelah 28, 29, setelahnya tentang Nabi Adam. Dan Bu, nanti kisah tentang Nabi Adam itu penting buat tarbiyah untuk ibu-ibu semuanya. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil faedahnya. Pertanyaan. Nah, yang bertanya dikasih hadiah. Yang bertanya hadiahnya buku, yang menjawab hadiahnya umroh. Ya ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada share ini Ustaz, itu kan dia yang mengeser amalan bulan Rajab ya Ustaz ya. Itu yang pertama itu membaca doa, doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab ya. Yang kedua mengangkat tangan dengan membaca istighfar 10 kali. Sudah yang ketiga membaca sayyidul istighfar 3 kali. Itu disunat sahih tidak Ustaz. Dan ini insya Allah kan hari Sabtu besok masuk tanggal 1 Rajab ya Ustaz ya. Satu apa hari ini? Besok Ustaz. Besok ya? Kalendernya itu besok Ustaz. Jadi ini apa yang harus kita lakukan Ustaz yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah insyaallah Bah, kita hari Sabtu ya, sehari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Maka yang pertama
bulan Rajab termasuk bulan Muharram, bulan yang diagungkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Muharram dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena di bulan-bulan Muharram itu kebaikan dilipat gandakan. Sebaliknya, perbuatan dosa juga dilipat gandakan. Jadi kalau baca Quran di bulan Rajab pahalanya besar, gibah-gibah di bulan Rajab dosanya sangat besar. Jadi kalau mau gibah, entar dulu, nunggu selesai bulan Rajab. Berbicara mengenai amalan ibadah, dalam perkara dunia itu hukum asalnya adalah mubah, semuanya boleh, sampai ada dalil yang melarang. Adapun dalam perkara ibadah, maka kaedahnya yaitu hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau dalam perkara dunia semuanya boleh sampai ada yang mengharamkan. Dalam ibadah nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu dalam perkara ibadah. Maka dalam amaliyah bulan Rajab yang pertama doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan. Atau doa-doa ketika masuk di awal bulan. Dan amalan di bulan Rajab amalan secara umum. Amal secara umum ya puasa, perbanyak puasa. Ada puasa Senin Kamis, mungkin ada yang Daud, mungkin ada yang Ayyamul Bid dan seterusnya. Atau ibadah-ibadah sholat atau baca-baca Quran. Namun taksis yaitu mengkhususkan ibadah tertentu harus menggunakan dalilnya. Maka di antara yang dibacakan harus mengangkat tangan, harus membaca sekian puluh bacaan, harus berkumpul dalam satu tempat, gitu. Maka membutuhkan namanya dalil. Karena jika tidak ada dalilnya, khawatirnya kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Apa yang kita dapat? Satu, amalan kita tertolak. Yang kedua, dikhawatirkan perbuatan kemaksiatan. Sehingga dalam perkara amalia Rajab, di antaranya dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathah, tidak ada amal khusus tertentu di bulan Rajab. Namun dianjurkan memperbanyak amalan tanpa dikhususkan dengan sesuatu tertentu. Amalan banyak. Mau sedekah boleh, mau puasa, mau qiyamul lail, mau apa saja yang sifatnya adalah amal soleh. Adapun berkumpul, kemudian doa bebarengan, kemudian mengkhususkan dengan doa-doa tertentu, maka harus ada dalilnya. Dan anjuran tadi memperbanyak, kemudian berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan dan seterusnya. Jadi wallahu ta'ala bisawab mengenai amalan bulan Rajab secara khusus dan tertentu tidak ada nasnya. Namun amalan secara umum ya, karena bulan Rajab di antara bulan-bulan Muharram, bulan haram, Ashhurul Hurum. Apa itu haram atau hurum? Dimuliakan. Ada berapa bulan haram? 4. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, Rajab. Dan juga di antara amalan yang dianjurkan umroh di bulan
Rajab bagi yang mampu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang tanya dapat buku, yang jawab dapat yang ibu loh. Nah, Bu, tafadhol Ibu. Suaranya agak ya. Izin bertanya Ustaz. Nah, Bu, tafadhol Ibu. Kalau tadi kan disampaikan oleh Ustaz pada saat bulan Rajab itu sesuatu amal ibadah harus sesuai dengan dalil. Tapi kalau seandainya di bulan-bulan lain sehari-hari, misalnya menjelang tidur kita punya kebiasaan, membiasakan diri, misalnya beristighfar, yang dulu gitu Ustaz, kemudian Al-Fatihah, kemudian bersolawat, itu boleh atau tidak Ustaz? Ya. Berarti apa? Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaan. Maka dia tidak termasuk mengkhususkan. Kalau sudah terbiasa dari sebelumnya. Misal, sebelum bulan Rajab, bulan di luar Rajab, dia membaca Quran satu harinya 1 juz. Ketika menjelang maghrib. Karena waktunya adanya di waktu menjelang maghrib. Karena selesai dari kantor. Kemudian di bulan Rajab tetap dia lakukan. Maka apa? Ini dia tidak termasuk mengkhususkan. Namun yang dimaksud mengkhususkan ketika hanya di bulan Rajab saja. Pokoknya kalau bulan Rajab ini amalannya. Kalau mau berdoa dengan ini di bulan Rajab. Itulah makna apa? Takhsis, mengkhususkan. Tapi jika sebelumnya sudah punya kebiasaan istighfar 100. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku beristighfar dalam seharinya, dalam satu riwayat 70 sekian, dalam riwayat yang lain 100 kali. Meskipun para ulama mengatakan 100 itu bukan final, tapi apa? Menunjukkan angka yang banyak. Maka apa? Tidak mengapa jika sebelumnya sudah punya kebiasaan tertentu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Misal besok hari apa? Sabtu. Kalau Sabtu puasa apa? Senin nggak ada. Baik. Ayamul Bid nggak ada. Oh, saya mau Daud. Boleh nggak? Boleh. Daud hari puasa, besok buka. Besok lagi puasa. Besok lagi buka. Bagi yang mampu. Karena mungkin ada di anak kita yang mampu. Tapi mengkhususkan pokoknya 1 Rajab harus saya puasa di awalnya. Pokoknya apa? Puasanya di awal sama penutupnya. Ini mengkhususkan. Jadi apa? Jika mengkhususkan itu yang tidak boleh. Demikian. Jadi kalau misalnya di awal mau puasa apa? Kalau dia puasa Daud, boleh. Nah, atau puasa kodok misal itu kan. Wah, ternyata sudah masuk Rajab, kemarin masih punya hutang. Bayar yang mana, Bu? Bayar vidya apa bayar? Hah? Bagi yang tidak bisa mengkodok berulang kali, bisa vidya. Misalnya tiap tahun keluar bayi. Mungkin kan? Hah? Mungkin kan? Tahun kemarin ada dedeknya. Tahun berikutnya ada dedeknya. Tahun besoknya lagi ada dedeknya. Mungkin nggak, Bu? Mungkin. Saya kemarin, Bu, ada kunjungan Syekh.
dari Saudi. Tahu gak berapa anaknya, Bu? 15. 15. Oh, dalam hati saya, masih ada ya. 15 tiap tahun nanti, Pak. Semoga ibu-ibu semuanya dikasih cucu-cucu yang banyak. Aminnya masih menggantung gimana? Kata mantunya, weh, Bu. Cukup, Bu? Cukup ya? Nah, insya Allah. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga semuanya teman-teman sehat walafiat, diberkahi di bulan Rajab dan disampaikan dengan bulan Ramadan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan hadiah yang mudah-mudahan karena memahami dan bisa mengamalkan ilmu di masa hari-hari. Ibu-ibu, kami akan mengadakan taklim kembali yaitu hari Jumat tanggal 19 Januari jam 8.30 sampai dengan jam 10 pencerahan Ustaz Abdul Rahman Dhani.